Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukranillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa ketemu lagi di mata pelajaran TIK untuk pertemuan keempat ini. Insyaallah hari ini kita akan lanjut tentang fungsi-fungsi dari tools yang ada di Microsoft Excel. Langsung aja kita buka Microsoft Excel yang di sini ya. Kemarin kita udah sampai di di insert ya, menu insert. Sekarang hari ini kita akan lanjut di menu back layout. Untuk perlu diketahui, menu back layout ini semuanya berisi tentang pengaturan-pengaturan untuk satu halaman. Jadi halaman ini bagaimana kita mau membuat halaman itu seperti apa, bisa kita atur di sini. Pertama, bagian paling kiri dulu ya. Kita ada themes, di sini themes. Themes itu adalah tema. Nah, gunanya tema apa? Tema itu untuk mengatur semua aspek dalam kerjaan kita, dalam dokumen yang akan kita bikin. Contohnya seperti ini ya, kita lihat aja. Setiap kita ganti di sini, maka di belakang itu tabelnya bakal berubah-ubah. Berarti itu menandakan bahwasanya setiap themes itu pasti merubah banyak hal, termasuk huruf kolom dan row-nya itu bakal berubah. Nah, seperti ini. Bisa dilihat sendiri ya. Nah, kemudian selanjutnya enaknya themes ini, setelah kita memilih satu themes, kita juga bisa merubah color-nya sendiri, font-nya kita rubah sendiri juga bisa, efeknya kita rubah sendiri juga bisa. Atau ketika kita menggunakan themes bawaan dari Office ini, kita bisa memilih colors-nya itu kita bisa pilih ganti. Selama kita lihat, oh themes-nya kita pakai Office, color-nya kita pakai punyanya Equity yang ini. Font-nya kita suka pakai yang ini. Efeknya, jangan kayak gini efeknya, kita ganti lagi. Nah, ini semuanya bisa dirubah. Nah, tapi ketika kita rubah sini berarti themes-nya udah bukan masuk dalam themes Office. Kemudian selanjutnya ada margin. Margin itu kita sebut sebagai jarak antara pinggiran kertas dengan tempat yang akan kita gunakan untuk mengetik. Nah, jadi margins ini jarak antaranya pinggiran kertas itu dengan yang akan kita gunakan untuk mengetik. Untuk margin ini ada beberapa pilihan. Tapi ketika kita merasa nggak cocok dengan pilihan yang ada di sini, bisa kita custom. Nah, custom ini kita bisa pilih, kita rubah di sini mau berapa marginnya, berapa senti, berapa inci. Nah, kalau udah selesai, jangan lupa kita pencet OK. Kemudian selanjutnya ada orientation. Nah, orientation itu adalah bentuk kertas yang akan kita gunakan. Nah, mungkin di sini ada kelihatan garis kertasnya ya, garis marginnya. Jadi ini bisa kita pojokkan ke sini atau kita tambah ke sini. Kita atur di margin ini. Jadi kalau marginnya semakin besar, dia bakal semakin menyempit. Kalau marginnya semakin kecil, nah ini ada paling kecil, dia bakal ke sini. Yang paling kecil di J, di kolom C. Kalau yang weight ini yang paling besar di kolom H. Kalau yang normal itu di kolom I. Nah, orientation ini bentuk dari kertasnya. Ketika kita mau bikin dokumen itu atas bawah, berdiri, kertasnya berdiri, maka kita gunakan portrait. Ketika kita ingin dokumen itu, kertas itu tiduran, maka kita gunakan landscape. Kalau landscape, karena dia lebih panjang, pasti ukurannya bisa sampai lebih panjang, ya. Ini sampai ke L. Kemudian ada size. Size itu adalah ukuran dari kertasnya. Nah, semakin besar kertasnya, maka semakin besar jarak dari print area ini. Ini disebut sebagai print area. Nah, jadi ini bisa kita rubah apakah bakalnya kecil atau besar. Nah, bisa kita rubah di sini. Nah, kemudian ada print area. Print area itu adalah kita memilih satu area untuk kita jadikan print area. Nah, jadi print area itu untuk memilih apa yang akan kita print. Nah, kita set print area, maka ini yang kita pilih tadi bakal jadi print area. Range yang kita pilih tadi akan jadi range gini tadi bakal jadi print area. Ketika kita ingin menghapus, maka cukup pilih clear print area seperti itu. Dan selanjutnya ada break. Break itu memotong
kertas. Jadi kita mau memberikan jarak antara kertas satu dengan kertas yang lain, atau mungkin memberikan jarak antara satu range dengan range yang lain. Nah, kita gunakan break ini tadi. Kemudian selanjutnya ada background. Namanya background berarti gambar di belakang ini, belakang tempat yang akan kita print, kita namanya background. Ada print tiles, ini mungkin jarang digunakan. Kemudian ada weight sama height. Ini untuk pengaturan dalam satu sel. Sel ini apakah kita pengen width-nya, lebarnya itu berapa? Nah, bisa kita atur di sini. Kemudian ada height, lebarnya, tingginya berapa, bisa kita atur juga di sini. Scale. Kemudian selanjutnya ada grid lines. Grid lines dan heading ini pengaturan pada kalau heading itu berarti ini pengaturan untuk navigasi A, B, C untuk column, dan bawah ini untuk row-nya. Jadi ketika kita hilangkan view-nya maka bakal hilang. Begitu juga grid lines itu ini garis-garis yang ada di sini, garis-garis tadi grid lines. Jadi grid lines itu garis-garisnya, kalau heading itu yang atas ini bantuan kolom sama row-nya. Nah, bring forward sama back forward ini digunakan untuk ketika kita membuat sebuah objek. Nah, jadi kita ada objek seperti ini. Contoh kita bikin objek dulu. Kita bikin dua objek. Nah, kita bikin dua objek. Nah, objek ini objek ini bisa kita bawa ini terlihat yang hitam berada di atas yang oranye. Tapi bisa kita rubah juga, kita rubah jadi yang hitam berada di belakang dengan mengklik send backward. Jadi objeknya kita taruh di belakang. Nah, kalau mau pengen di depan ini lagi cukup dipencet bring forward, maka dia akan maju lagi ke depan. Nah, selanjutnya selection pane dan align ini bentuknya untuk mengatur. Align itu berarti kita mau taruh itu ada di kanan atau di kiri, tapi untuk ini objek nggak bisa. Objek yang ini nggak bisa. Kemudian selanjutnya ada rotate atau memutar. Jadi mau kita putar itu seberapa besar itu bisa kita putar di sini. Mungkin untuk hari ini cukup sekian. Cukup kita bahas tentang page layout dari Microsoft Excel. Nah, kemarin kita mungkin udah beberapa kali praktek di home dan insert. Untuk page layout ini mungkin nggak terlalu banyak prakteknya, karena ini adalah pengaturan untuk satu halaman. Mungkin cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Barakallahu fikum. Kita bertemu lagi insyaallah pada pertemuan selanjutnya, pertemuan kelima. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.